Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruna Aruta Tarot. Di video kali ini aku ingin membahas secara khusus soal asmara ataupun kehidupan percintaan kalian itu seperti apa. Jadi di sini kita akan khusus membahas untuk kamu yang lagi single. Aku akan membahas untuk kamu yang mungkin sedang dalam in a relationship with someone. Itu di video berikutnya ya. Ini khusus untuk kamu yang single, terutama kamu yang mungkin sedang patah hati ataupun yang memang masih belum memiliki pasangan dalam beberapa waktu terakhir. Jadi kita akan fokus ke kamu yang lagi single, oke? Oke, kita di sini ada dua kartu ya, kartu tarot dan kartu oracle. Jadi kita kayak akan pakai dua-duanya. Sekarang kita akan shuffle dulu. Untuk kamu yang single, kamu fokusin ya ke diri kamu sendiri. Kira-kira seperti apa kehidupan percintaan kamu ke depannya? Oke, ada beberapa kartu yang udah keluar. Kita tambahkan beberapa ya. Nanti kalau misal dibutuhkan, kita akan mengambil kartu lagi, oke? Oke, di sini aku lihat kita baca bersama-sama ya bahwa kehidupan percintaan kamu ini sepertinya kurang bagus untuk saat ini, bukan untuk kedepannya. Karena gini, di kartu ini bisa jadi ada beberapa hal yang sudah kalian alami, bisa beberapa dari hal ini ataupun salah satu dari beberapa hal ini. Ada kesedihan, ada pengkhianatan, dan ada terlibat orang ketiga ataupun orang yang mengikut campuri urusan hubungan kalian berdua. Jadi orang ketiga tuh sebetulnya nggak mesti selingkuhan. Memang bisa selingkuhan, atau bisa kamu yang jadi selingkuhan, atau bisa juga kayak peran dari orang tua ataupun dari temen yang terlalu ikut campur di hubungan kalian berdua, yang akhirnya membuat hubungan kamu dan orang yang mungkin pernah kamu cintai ini akhirnya berakhir. Di sini sebetulnya kamu tuh kayak pingin banget kalau misalnya kayak punya pasangan lagi, tapi di sisi lain kamu mencari seorang pasangan ini bukan untuk kamu berbagi cinta, tapi untuk mengisi kekosongan hati kamu, untuk mengisi rasa kesepian diri kamu, untuk mereplace rasa sakit hati yang sudah pernah kamu alami di kartu ini. Yang kartu ini biasanya tanda kayak mungkin kamu tuh kayak sempet udah punya planning buat menikah dengan seseorang, tapi ternyata gagal. Entah dari kamunya ngerasa nggak cocok sama orang itu, atau dari orang itu yang ternyata omongannya nggak bisa dipegang sama sekali. Kesedihan-kesedihan ini bukan dalam waktu yang dekat terjadinya biasanya, tapi kayak udah beberapa waktu lama, kayak bisa beberapa tahun yang lalu, bisa kayak 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, ataupun memang beberapa bulan yang lalu. Intinya kamu kayak merasa bahwa kamu tidak layak dan tidak berharga untuk mendapatkan cinta dari orang yang kamu inginkan. Perasaan yang tidak layak dan tidak berharga ini akhirnya membuat kamu merasa bahwa kehidupan percintaan kamu berasa tidak berjalan dengan mulus. Tapi padahal nggak kayak gitu. Padahal kamu adalah orang yang memiliki value, kamu adalah orang yang berharga, kamu adalah orang yang wajar mengalami hal ini, dan kamu layak untuk bangkit. Kamu juga layak banget untuk mendapatkan pasangan yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kamu sangat layak untuk mendapatkan orang yang mencintai kamu juga. Sekarang kita baca ya, lanjutannya seperti apa. Setelah kejadian yang saat ini kita baca, keadaan kamu tentang percintaan masih kurang bagus. Tapi ketika mungkin kamu mencoba untuk merubah diri kamu, dalam artian untuk memperbaiki traumatik kamu, memperbaiki luka batin kamu, apa yang akan kamu alami di percintaan? Oke, di sini ada beberapa kartu kita ambil. Oke, ini kita singkirkan dulu ya yang tadi. Oh ya, kartu ini pun tuh juga menggambarkan tentang transformasi sebenarnya. Kamu tuh kayak tahu bahwa ada hal dalam diri kamu yang perlu untuk kamu perbaiki, tapi mungkin kamu kayak ada rasa ragu juga, ada bagian diri kamu yang merasa bahwa kayaknya percuma deh kalau misalnya aku perbaiki pun ya hasilnya tetap akan sama. Atau ada bagian diri kamu yang kayak berkata, semua
orang sama aja lah, laki-laki sama aja lah, perempuan sama aja lah, misalnya kayak gitu. Jadi kayak ada bentuk dari diri kamu tuh namanya self defense. Kamu tahu bahwa kamu butuh pasangan, tapi ada banyak sekali suara dalam diri kamu yang mengatakan bahwa kayak jangan terlalu gampang percaya sama orang. Itu bener sih, itu kan bentuk proteksi ya, supaya kamu tuh tidak tersakiti lagi biasanya. Tapi bentuk proteksi yang kayak berlebihan itu menimbulkan yang namanya trust issue. Jadi setiap kayak ada orang yang mungkin tulus dan baik ke kamu kayak ngerasa kayaknya dia cuma di awal doang deh, dia bla bla bla. Jadi kayak akhirnya nggak heran kenapa kamu meng-attract orang, menarik orang yang energinya tuh nggak bagus buat kamu. Di sini ketika kamu mencoba untuk kayak memberikan pemahaman baru tentang diri kamu, tentang cinta, tentang belajar untuk mencintai diri sendiri, dan tentang menyembuhkan luka batin kamu akan mengalami sebuah transformasi juga di love life kamu. Ini tetap sama, masih ada beban di masa lalu, entah apapun itu, entah hubungan dengan orang tua juga bisa, sakit hati, kan sakit hati macam-macam ya, nggak mesti tentang dengan mantan, tapi bisa juga berhubungan dengan orang tua, tapi memang juga bisa berhubungan dengan mantan. Ada orang yang mungkin kayak kamu cinta banget tapi menyakiti hati kamu, itu juga bisa. Terus di sini ada tanda bahwa kamu kedepannya ketika memang kamu sudah bisa untuk lebih mencintai diri kamu sendiri, biasanya sih kamu kayak akan mendapatkan orang yang juga akan memberikan cinta yang tulus kepada kamu. Dua-duanya kartu kebalik, dalam artian kamu harus lebih untuk fokus memprioritaskan kebahagiaan diri kamu sendiri saat ini. Meskipun kamu sekarang ngerasa sepi, ngerasa kosong, jangan langsung kamu mencari orang untuk melengkapi atau mengisi kekosongan ini. Karena sejatinya cinta itu adalah ketika kamu itu sudah lebih mencintai diri kamu sendiri, dan kamu cinta sama orang karena kamu memberi cinta itu, bukan kamu kayak cinta sama orang karena kamu berharap untuk mengisi kekosongan diri kamu ini. Itu cinta yang kayak bakalan bikin kamu tuh capek sendiri, dan pasti kamu kayak akan mencari perhatian dia, atensi dia untuk memenuhi sisi kosong kamu ini nanti, dan itu kamu capek banget nanti. Nah, di sini ketika kamu kayak berusaha untuk ya udahlah melepaskan luka batin, trauma dengan memberikan pemahaman baru yang tadi ya, terus mencoba untuk fix yourself dengan cara ya entah terapi, entah kamu kayak mencoba untuk ya dengan cara kamu sendiri lah menyembuhkan luka batin kamu, terus kayak lebih mencintai diri kamu sendiri. Itu kayak membuat kamu nggak akan gampang baper sama orang. Jadi setiap orang yang ngedeket ya udah just be friend dong, nggak apa-apa, nggak mesti harus jadi partner, harus kayak terlibat dalam romantic relationship. Jadi kayak kamu ketika udah mencintai diri kamu sendiri, kamu tidak akan gampang baper biasanya. Terus di sini kamu kayak akan juga kedepannya itu di percintaan nggak bakalan yang insecure. Soalnya memang dari beberapa kejadian kamu sepertinya banyak insecure, kayak ngerasa kurang ini, kurang itu, ngerasa tidak bervalue, ngerasa tidak memiliki kapabilitas untuk dicintai orang misalnya. Pokoknya ada aja alasan dalam diri kamu yang membuat diri kamu merasa selalu kurang. Nah, di sini untuk ke depan tuh kayak bisa beberapa bulan ke depan ataupun beberapa tahun ke depan, bergantung dari seberapa cepat kamu melakukan penyembuhan terhadap diri kamu sendiri, seberapa cepat kamu menyembuhkan si luka batin, si trauma itu dalam diri kamu. Semakin cepat semakin baik, dan semakin kamu bisa kayak menarik orang yang energinya oke, yang bisa kayak membuat kamu juga merasa dicintai, dan tentunya memang kayak seimbang antara kamu dengan orang itu dalam level mencintai, bukan kamu lebih besar ataupun dia lebih besar, atau kamu lebih kecil dia lebih kecil, enggak, tapi seimbang. Di sini kamu akan dihadapkan dengan dua pilihan orang. Jadi kayak mungkin satunya kenal dari kenalan kamu sendiri, kamu kenal sendiri maksudnya, dan satunya mungkin kamu dikenalin sama orang. Biasanya sih kalau misalnya untuk dari segi usia, dia cenderung yang lebih tua daripada kamu untuk usianya. Tapi mungkin beda 2 tahun, beda 3 tahun, beda-bedanya dikit-dikit gitu loh, nggak terlalu yang kayak ekstrim banget sampai beda 10 tahun atau ke atas. Dan di sini kamu akan nemuin orang yang benar-benar bisa sayang sama kamu, sangat cinta sama kamu, tapi dengan syarat yang tadi, kamu harus lebih fokus ke penyembuhan diri kamu sendiri. Karena kalau misalnya kamu tetap mencoba untuk mencari cinta di saat kayak gini, bisa nemu apa enggak? Bisa.
tetap kamu akan dihadapkan dengan beberapa pilihan, karena memang pada dasarnya kamu tuh kayak gampang banget untuk menarik energi orang untuk suka sama kamu. Tapi ketika kamu tidak menyembuhkan diri kamu sendiri, kayak kamu tetap memiliki trust issue yang besar misalnya, ataupun memiliki anxious attachment style yang besar, cemasnya besar banget, khawatirnya besar banget, kamu tetap akan menarik pasangan yang modelannya, yang tipikal energinya sama dengan mantan kamu yang sebelumnya. Biasanya seperti itu. Untuk kamu kayak membatasi, ataupun untuk kamu tidak mengulangi pola yang sama, lebih tepatnya tidak mengulangi pola yang sama ya. Kamu harus mencoba untuk mengerti apa sih dalam diri kamu yang kurang, dan apa sih hal di masa lalu atau apapun itu yang sekiranya kayak membuat kamu tuh sakit hati dan sedih, dan itu yang harus kamu netralisir dulu, itu yang harus kamu atasi dulu. Jadi fokusnya sekarang tuh hal pertama adalah kamu belajar untuk lebih mencintai diri kamu sendiri, yang ini. Terus kamu melepaskan segala kesedihan, traumatik yang sudah kamu alami, itu dengan cara apapun yang kamu bisa tuh nggak apa-apa. Nggak mesti terapi, tapi memang salah satu caranya terapi. Tapi bisa juga ketika kamu mau memberikan pemahaman baru bahwa kayak yang dulu ya udah dulu, dan itu tidak penting lagi, yang sekarang adalah diri aku yang baru. Contohnya seperti itu. Itu juga bisa untuk kamu melepaskan segala beban yang sudah terjadi di masa lampau. Dan akhirnya ketika kamu sudah melakukan itu, kamu akan lebih terpenuhi diri kamu. Kamu akan lebih secure, tidak insecure lagi, tidak minder lagi. Karena kamu sudah mencintai diri kamu sendiri, kamu ngerasa bahwa iya, aku punya standar seperti ini untuk pasangan aku, dan aku yakin aku bisa memiliki pasangan dengan standar itu. Tapi kamu ingat, ketika kamu membuat standar, kamu juga cek dalam diri kamu, apakah standar itu juga ada dalam diri kamu. Karena kalau misalnya enggak, itu kayak enggak akan seimbang juga. Contoh, kamu berharap kayak pasangan kamu itu adalah orang yang sabar, tapi kamu cek diri kamu sabar nggak? Ternyata kamu pemarah, itu kan nggak seimbang ya kan? Itu kamu jadi maunya sendiri gitu. Jadi kamu harus cek juga kriteria yang kamu buat itu ada nggak dalam diri kamu. Dan akhirnya kamu kayak akan makin dekat dengan pernikahan, ataupun misalnya untuk kalian yang nggak ingin menikah tapi ingin punya partner aja gitu ya, yang tulus, itu juga bisa. Terus kamu juga kayak bakalan menemukan orang yang tepat buat kamu. Memang di sini ada beberapa pilihan orang sih, tapi biasanya kamu kayak akan tertarik dengan satu orang yang menurut kamu kayak itu panggilan jiwa banget sih. Kayak ada soul connection, koneksi jiwa antara kamu dengan dia. Terus di sini untuk pesan kartu oracle ya, buat percintaan kamu seperti apa. Di sini ada kartu yaitu trust your instinct, dan ada track down your fears and desires. Jadi kamu harus coba cek dalam diri kamu apa hal yang paling kamu takutkan dan apa sebetulnya keinginan kamu. Hal yang kamu takutkan itulah yang berhubungan dengan segala traumatik yang sudah pernah kamu alami di kehidupan kamu yang sebelumnya. Maksudnya tuh kayak dengan mantan kamu atau di masa kecil kamu, berhubungan dengan inner child kamu harus sadari ini. Dan kamu harus sadari apa keinginan kamu, karena mungkin sampai saat ini pun kamu lebih fokus kepada rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, ketimbang kamu fokus pada hal yang kamu inginkan terjadi dalam hidup kamu. Dan di sini trust your instinct, kayak kamu tahu bahwa orang itu red flag atau green flag. Kamu tahu bahwa orang itu ketika kamu pertahankan itu bakalan worth it buat kamu apa enggak, kamu deserve enggak diperlakukan seperti itu. Kamu tahu, dan ketika memang kamu ngerasa kayak orang itu tidak menghargai kamu dengan baik, mungkin kamu bisa pertimbangkan untuk melepaskan diri dari orang itu. Tapi mungkin ketika kamu ya sekarang meskipun kamu single tapi suka sama orang, dan kamu ngerasa kayak orang itu kok nggak terlalu ya kayak menghargai aku, tapi kamu coba pertimbangkan juga lah sebelum kamu cut off. Kamu pertimbangkan apa dalam diri orang itu yang membuat kamu tuh memilih orang itu. Kamu coba cek
dan kamu percayalah pada insting atau suara dari hati kamu. Oke, untuk pembacaan di asmara buat kamu yang single, semangat ya untuk fokus untuk pembenahan diri dulu lah, meningkatkan value, kayak mencintai diri sendiri juga. Karena memang untuk tahun ini kamu bisa ketemu dengan beberapa pilihan orang, tapi ketika kamu tidak mencoba untuk membenahi diri, biasanya kamu tetap akan ketemu dengan beberapa orang dan kenal dengan beberapa orang, tapi orang-orang itu adalah orang-orang yang mungkin akan men-trigger rasa luka kamu, karena memang pada sejatinya adalah luka kamu harus disembuhkan dulu, baru kamu akan menarik orang yang energinya lebih sehat, yang jauh sesuai dengan keinginan kamu, yang lebih sesuai dengan kriteria pasangan ideal yang seperti yang kamu inginkan. Oke? Sekian untuk pembacaan di video kali ini, dan aku akan baca berikutnya di video berikutnya tentang romantic relationship, khususnya untuk orang yang sudah ataupun sedang dalam hubungan dengan seseorang, yaitu bisa dia udah nikah ataupun memang lagi pacaran dengan seseorang, lagi pendekatan. Kita akan baca di video berikutnya. Oke? Thank you untuk kalian yang sudah menonton, dan untuk kalian yang mungkin ingin melakukan private reading, bisa langsung kunjungi Instagram Aruna Tarot. Di situ ada klik link di bio Instagram, dan kita akan terhubung melalui WhatsApp, ataupun aku akan meletakkan linknya di kolom description box di video ini. Dan untuk kalian yang mungkin ingin butuh kristal penyembuhan, healing kristal, contohnya seperti ini untuk meningkatkan energi kalian, untuk membuat hati kalian lebih kalem, lebih calm down, lebih tenang, dan bisa menjernihkan pikiran kalian juga ketika kalian mencoba untuk meditasi dengan kristal-kristal ini. Kalian bisa kunjungi Tokopedia ataupun Shopee Aruna Tarot. Oke, thank you semuanya, dan sehat-sehat untuk kalian semua, dan lancar-lancar segala urusan kalian di segala aspek kehidupan kalian. Thank you, bye-bye.